sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Oke, sahabat hijau, info kali ini yaitu bagaimana cara kita meracik media terbaik tanpa dipupuk bisa berbuah lebat. Ya, oke, saya jelaskan. Ini contoh tanpa pemupukan. Ini pohon tanaman cabai, ya, menggunakan media ini juga iya, ternyata subur. Ini tanpa pupuk sama sekali. Ini jambu kristal juga kita tidak sibuk dengan pupuk. Tuh, sudah berbuah. Ya. Oke, ini juga iya. Ya. Ini juga iya, sahabat. Tuh. Ya. Jadi kecil-kecil udah berbuah, padahal batangnya masih kecil. Sahabat mau tahu hanya sebesar kelingking. Dan ini di bawah sini nggak mungkin kita kasih pupuk karena ada semaian benih. Ya, inilah contoh media terbaik yang tanpa dipupuk bisa berbuah. Jadi sebelum kita memulai, saya infokan sahabat, media terbaik adalah media yang sudah terbebas kurang lebih 80% dari penyakit, bakteri, patogen, atau yang sering kita sebut dengan penyakit tular tanah. Oke, sahabat hijau, infonya sebagai berikut cara meracik media terbaik. Yang pertama, sahabat siapkan tanah. Ini kebetulan yang saya gunakan ini tanah perakaran pohon bambu, ya. Dan ini tanahnya seperti demikian, ya. Yang ini sudah disaring. Satu lagi, tidak harus tanah pohon bambu juga, bisa juga gunakan tanah topsoil, yaitu tanah pegunungan, tapi tidak lebih dari 20 cm di permukaan. Itu tanah humus, itu bisa. Oke, yang pertama, kenapa kita menggunakan tanah ini? Karena tanah pohon bambu yaitu tanah yang sudah terkandung mikroba yang sangat baik bagi pertumbuhan tanaman, ya. Karena proses pelapukan daun, akar, batang, dan lain-lain, ya. Artinya gini, sahabat, kalau mau tahu, tanah pohon bambu itu tidak pernah ada yang mati kena busuk akar, ayu bakteri, walaupun tidak ada yang ngurus. Itu hebatnya tanaman pohon bambu. Dan dua, itu humus. Ini saya gunakan humus pohon bambu, ya. Ini humus yang ada di pinggiran. Oke, ini humusnya. Kenapa? Humus ini terbentuk terjadinya proses pelapukan dari batang, daun, akar, dan lain-lain, ya. Biasanya humus ini sudah terbentuk bakteri baik seperti jamur trichoderma. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga itu daun pohon bambu. Jadi daunnya sebenarnya harus dicacah, ya sahabat, ya. Kenapa harus daun pohon bambu? Sahabat perlu pahami, daun pohon bambu itu terkandung unsur hara seperti fosfor dan kalium yang lumayan tinggi. Kemudian ada zat aktif flavonoid dan juga mengandung silika. Jadi cara kerjanya ini kita cacah, kemudian kita campur dengan media tanah. Dan untuk untuk skala pertanian ini bisa dijadikan sebagai mulsa, ya. Jadi tinggal tabur aja di atas. Kemudian yang keempat yaitu akar. Ini akar pohon bambu, sahabat. Yang biasa sahabat pernah lihat di tutorial kita sebelumnya. Fungsi akar pohon bambu yaitu sebagai JPT, yaitu akar pohon bambu ini banyak mengandung bakteri baik seperti jamur trichoderma, ya, Hansianum, ya, Trichoderma viride, dan lain-lain. Dan biasa kita buat ini, kalau sahabat mau tahu, ini bahan pokok untuk membuat PGPR, ya. Oke, itu ada di tutorial kita sebelumnya. Jadi media terbaik itu media begini. Kemudian yang terakhir, ya, itu sahabat harus menyiapkan namanya skam. Ini yang dibakar, ya, skam bakar, ya. Kenapa? Fungsi skam bakar, jadi tanpa dolomit, maksudnya kapur bangunan, nggak apa-apa, karena skam bakar ini itu bisa menormalkan pH tanah. Begitulah bahasanya, sahabat, ya. Tapi yang bakar seperti gini, ya. Ini kalau kita menggunakan skam artinya media kita bebas dari lapuk dan jamur. Oke, sahabat hijau. Kemudian untuk dosis perbandingannya, yang ini 2, untuk tanahnya 2,
yang sekamnya satu, maksudnya ini 2 karung, ini 1 karung, ini 1 unsur fosfor dan kalium dari pohon bambu, ini 1/4 saja. Kemudian yang ini juga 1/4, tapi ini cukup, kita pakai yang ini aja karena ini harus dicacah ya. Oke, ini diaduk jadi ini tidak, ini kita aduk jadi satu sahabat ya. Nah, ini sekilas contoh ya sahabat ya. Jadi plus ini yang apa namanya perakaran pohon bambunya kita aduk plus sekam plus daunnya. Ingat, daunnya harus banyak ini. Jadi ini sekilas contoh. Jadi ini jadi satu, kita aduk. Oke, sahabat. Nah, ini sekilas contoh. Nanti kita masukkan di polybag. Oke, sahabat hijau. Untuk skala pertanian bagaimana kalau di lahan bedengan? Ya, pasti ada pertanyaan demikian. Jadi begini, waktu kita membuat bedengan kurang lebih misalkan lebarnya itu 60 atau lebar 1 meter. Kita gali lubang ya diameter kedalaman 30 cm atau 20 cm. Kemudian kita taburi ini dulu. Ya. Setelah ditabur, walaupun di media bekas, media tanam bekas ya, nggak apa-apa ya. Taburi ini dulu, tapi buatlah ini. Kalau tidak ada perakaran ini, terpaksa sahabat harus mengaplikasikan namanya trichoderma. Ini anfus, ini E4. Cuma cara kerja yang baik untuk skala pertanian. Ya, jadi sekali lagi saya infokan, waktu bikin media tanam atau lubang, ya lubang tanam, itu kita buat kedalaman kurang lebih 23-30 cm, itu diaplikasikan E4 dahulu, baru minggu depan baru anfus. Kalau mau aman, contohnya tanam cabai paling rentan, jangan anggap remeh dengan media. Oke sahabat, bila perlu kalau untuk skala pertanian, bila mana lahan saya luas Pak, jadi ambil aja ini sedikit kira-kira, kemudian rendam semalaman, sama seperti bikin PGPR ya. Kemudian dikasih mineralnya, makanannya, yaitu berupa apa? Berupa terasi ya, itu makanannya. Jadi sedikit saja dosisnya. Kalau mau jelasnya lihat aja di cara pembuat PGPR. Kemudian dosisnya perbandingannya 1:30, disiram aja di bedengannya. Oke. Jadi yang media tadi begini ya sahabat ya. Sudah apa namanya? Kita aduk rata. Kemudian kalau saya biasanya sih menggunakan ini. Nah, langsung kita siapkan polybag. Oke, bisa dipahami ya sahabat ya. Jadi untuk dosisnya sudah tahu, kadarnya sudah tahu. Ingat, tanpa dipupuk nggak apa-apa. Inilah info dari kita, kalau media terbaik tanpa dipupuk bisa berbuah lebat. Oke, bila mana kita menggunakan media ini, artinya kita telah terlindungi dari penyakit hampir 80% ya. Jadi media inilah yang apa namanya, yang melindungi tanaman kita dari penyakit. Oke, itu aja. Saya rasa cukup ya sahabatnya. Bila mana kurang memahami, silakan ketik aja di kolom komentar ya. Terima kasih. Kalau ada ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Salam hijau dari saya.